Arga adalah seorang skeptis radikal yang hobi menantang mitos demi konten. Namun, saat ia nekat bermalam di kamar terlarang sebuah hotel tua, ia baru menyadari bahwa ketidakpercayaan bukanlah tameng, melainkan undangan bagi mereka yang tak terlihat untuk membuktikan eksistensinya. Bagi Arga, dunia ini hanya terdiri dari atom, listrik, dan biologi. Hantu. Baginya, itu hanyalah residu ketakutan dari otak primitif manusia yang gagal memproses kegelapan. Di kanal YouTube-nya, Arga dikenal sebagai Deddy Bunker. Ia sudah tidur di kuburan tua, memaki pohon beringin, hingga membuang sesajen ke sungai. Hasilnya, nihil. Ia tetap sehat, tetap kaya, dan tetap sombong. Ketakutan adalah bisnis, dan saya adalah kurator kebohongannya. Ucap Arga ke arah kamera mirrorless-nya yang terpasang di tripod. Malam ini, ia berada di depan pintu kayu jati yang sudah mengelupas catnya. Kamar 404, Hotel Merapi Indah. Sebuah bangunan kolonial yang seharusnya sudah dirubuhkan jika saja rentetan kematian tak wajar tidak terjadi di sana. Rumornya, siapapun yang masuk tanpa izin tidak akan keluar dengan akal sehat yang utuh. Arga memutar kunci. Suara kayu yang bergeser terdengar seperti rintihan tulang yang patah. Arga meletakkan tasnya di atas kasur yang menebarkan bau apek dan kapur barus. Ia mulai memasang 3 kamera di sudut berbeda. Sambil memasang mikrofon clip-on, ia terkekeh. Kalian lihat? Tidak ada angin dingin, tidak ada bau melati. Hanya debu yang bisa membuat kalian asma, katanya sambil menatap lensa. Ia mulai melakukan rutinitasnya, menantang. Ia menyalakan dupa. Bukan untuk menghormat, tapi untuk mengejek. Ia mematahkan dupa itu di tengah kepulan asapnya. Jika ada penghuni di sini yang merasa tersinggung karena saya tidak percaya, silakan muncul. Saya punya sensor gerak, kamera termal, dan banyak waktu. 1 jam pertama berlalu dengan keheningan yang membosankan. Arga mulai mengantuk. Ia merebahkan diri, membiarkan kamera tetap merekam. Arga terbangun karena suara statik dari radio komunikasi yang ia letakkan di nakas. Ia mengucuk mata. Gangguan frekuensi, gumamnya. Namun, suara itu berubah. Dari suara desis menjadi suara gesekan. Seperti sesuatu yang berat sedang diseret di lantai atas. Masalahnya, kamar 404 adalah lantai paling atas. Di atasnya hanya ada atap beton. Arga mengambil kamera genggamnya. Oke, ada suara mekanis di atas plafon. Mungkin tikus atau musang? Ia mengarahkan senter ke langit-langit. Saat cahaya senter mengenai sudut ruangan, ia membeku. Di sana, di pojok atas dekat plafon, ada bercak hitam yang lembab. Bercak itu tidak diam. Ia merambat turun seperti tinta yang diteteskan ke air. Dan baunya, tiba-tiba ruangan itu tercium seperti daging yang membusuk di dalam air tergenang. Arga mulai merasa mual. Ia mencoba mematikan radionya, tapi tombolnya macet. Suara statik itu kini berganti menjadi suara bisikan yang tumpang tindih. Ratusan suara manusia yang bicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Cukup, Arga bergumam. Ia memutuskan untuk mengakhiri eksperimen ini. Bukan karena takut, pikirnya, tapi karena kepalanya pusing. Ia meraih gagang pintu. Terkunci.
Ia memutar kunci berkali-kali. Macet. Pintu itu seolah-olah telah menyatu dengan tembok. Arga berbalik, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Kamera yang tadinya ia pasang di tripod di sudut ruangan, kini menghadap ke arahnya. Bukan secara otomatis, tapi tripod itu sudah miring dengan posisi yang tidak alami, seolah-olah dipaksa oleh tangan yang sangat kuat. Ia memeriksa layar monitor kecil di kamera tersebut. Di sana, ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan pintu. Namun di layar itu, di belakang punggungnya, berdiri sesosok bayangan tinggi kurus dengan leher yang patah ke samping. Tangan bayangan itu sedang membelai rambut Arga. Arga meraba belakang kepalanya. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di layar kamera, bayangan itu tersenyum. Sebuah garis hitam yang membelah wajahnya hingga ke telinga. Ini halusinasi gas karbon monoksida. Arga berteriak pada kegelapan, mencoba meyakinkan logikanya yang mulai runtuh. Otakku kekurangan oksigen. Tiba-tiba, lampu kamar padam total. Dalam kegelapan pekat itu, Arga mendengar suara napas tepat di telinganya. Dingin, sangat dingin hingga bulu kuduknya terasa perih. Kau tidak percaya? Sebuah suara parau bergetar di dalam dadanya. Bukan terdengar di telinga, tapi bergema di dalam tulang rusuknya. Arga menyalakan flash di ponselnya. Cahaya itu menyambar sesosok wanita yang duduk di atas kasurnya. Wanita itu mengenakan gaun putih yang sudah berubah warna menjadi coklat lumpur. Wajahnya hancur, matanya hanya menyisakan lubang hitam yang mengalirkan cairan kental. Arga mundur hingga menabrak lemari tua. "Kamu tidak nyata, kamu hanya proyeksi psikologis," teriaknya histeris. Wanita itu merangkak turun dari kasur. Gerakannya patah-patah, seperti sendinya telah dicopot satu persatu. Setiap kali tangannya menyentuh lantai, terdengar suara basah. "Ketidakpercayaanmu adalah makanan kami," bisik sosok itu. Wanita itu melompat, bukan dengan kecepatan manusia, tapi seperti bayangan yang berpindah tempat dalam sekejap. Arga merasakan tangan yang sedingin es mencekik lehernya. Ia mencoba memukul, tapi tangannya hanya menembus udara dingin yang padat. Ia tidak bisa bernapas. Oksigen yang ia agung-agungkan sebagai fakta ilmiah, kini direnggut darinya. Keesokan harinya, pihak hotel membongkar pintu kamar 404 setelah mendengar suara teriakan yang tiba-tiba terputus di tengah malam. Mereka menemukan Arga terduduk di sudut ruangan. Rambutnya yang hitam kini memutih seluruhnya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah kamera yang masih menyala. Saat polisi memeriksa rekaman kamera tersebut, mereka tidak menemukan sosok wanita. Tidak ada bayangan, tidak ada bercak hitam. Rekaman itu hanya menunjukkan Arga yang berbicara sendirian. Lalu tiba-tiba, ia mulai mencekik lehernya sendiri dengan kedua tangannya. Ia mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah, sambil terus bergumam. "Ini tidak nyata. Ini tidak nyata." Arga tidak mati, tapi ia juga tidak lagi ada. Ia kini menghuni bangsal rumah sakit jiwa, menolak untuk menutup mata. Karena menurutnya, setiap kali ia berkedip, ia melihat mereka. Ribuan sosok yang menanti di balik kegelapan, tersenyum karena mereka tahu bahwa hantu tidak butuh kepercayaanmu untuk bisa menghancurkanmu. Mereka hanya butuh kehadiranmu. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian,
Mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.